klaim asuransi sudah cair, tapi utang masih ditagih. Apakah klaim asuransi otomatis mengurangi utang? Nah, kita bedah pelan-pelan. Pertama, kita harus memahami bahwa tidak semua asuransi yang berkaitan dengan kredit memiliki fungsi yang sama. Ada asuransi yang melindungi agunan atau harta benda. Misalnya asuransi kebakaran. Ada juga produk asuransi yang memang memberikan manfaat untuk kewajiban finansial debitur kepada kreditur, misalnya asuransi jiwa kredit atau produk asuransi kredit tertentu. Pengaturan mengenai produk-produk tersebut dapat ditemukan dalam POJK nomor 20 tahun ke-2023 OJK. Jadi, kalau kita mendengar ada klaim asuransi, jangan langsung menyimpulkan bahwa utang otomatis lunas atau otomatis berkurang sejumlah nilai klaim. Yang pertama harus dilihat adalah asuransi apa yang digunakan, risiko apa yang dijamin, dan siapa penerima manfaatnya. Misalnya, kalau yang diasuransikan adalah rumah terhadap risiko kebakaran, maka kita harus melihat apakah benar terjadi peristiwa yang dijamin polis dan berapa nilai kerugian yang disetujui. Berbeda dengan asuransi yang memang memberikan manfaat untuk pembayaran kewajiban debitur kepada kreditur. Yang kedua, kalau klaim sudah disetujui, kita perlu tahu uang klaim tersebut benar-benar dibayarkan kepada siapa. Apakah dibayarkan kepada debitur atau kepada bank sebagai kreditur atau penerima manfaat sesuai polis dan perjanjian. Yang ketiga, kalau uang klaim memang sudah diterima bank, jangan berhenti pada informasi bahwa klaim sudah cair. Minta penjelasan, berapa nilai klaim, tanggal pembayarannya, dan bagaimana uang tersebut dibukukan terhadap saldo kredit. Karena yang menentukan posisi utang adalah perhitungan kredit setelah pembayaran atau klaim tersebut diperhitungkan, bukan hanya angka yang disebut sebagai nilai klaim. Karena itu, debitur dapat meminta dokumen yang berkaitan dengan polis atau sertifikat asuransi, bukti pengajuan dan persetujuan klaim, bukti pembayaran klaim, serta rincian saldo kredit setelah klaim diperhitungkan. Dan kalau ada istilah seperti uang talangan, jangan langsung menyimpulkan itu benar atau salah. Tanyakan, dasar perjanjiannya apa, siapa yang memberikan talangan, berapa nilainya, dan bagaimana mekanisme pengembaliannya. Jadi, kesimpulannya, klaim asuransi tidak boleh hanya dilihat dari besarnya nominal. Kita harus melihat jenis asuransinya, risiko yang dijamin, isi polis, siapa penerima manfaat, bukti pembayaran klaim, dan pembukuan kredit setelah klaim. Jadi, kalau ada klaim asuransi, tetapi utang masih ditagih, jangan langsung panik, dan jangan pula langsung menganggap tagihannya salah. Minta dokumennya, minta perhitungannya, dan pahami dasar hukumnya. Karena dalam urusan hukum dan keuangan, angka harus bisa dijelaskan dan dibuktikan. Follow Bang Luski Hukum, ngopi sambil belajar hukum.